Halo guys, balik lagi sama gue Ramadan Alfa Sandia atau yang akrab dipanggil Alfa. Kali ini gue akan menerangkan tentang artikel ilmiah yang telah gue buat dengan tema kesadaran pajak. Belakangan ini tengah ramai diperbincangkan tentang isu kenaikan UKT di beberapa universitas di Indonesia. Isu ini menyusul kebijakan dari Kemendikbudristek terkait PPNBH yang membuat PTN bergerak secara otonom dan bisa mencari dana dari swasta. Namun bukan berarti bisa sewenang-wenangnya menentukan tarif kepada mahasiswanya. Di tengah isu yang ramai ini, mahasiswa demo di mana-mana, Kemendikbudristek melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan, Riset dan Teknologi menyatakan pendidikan tinggi adalah jenjang kuliah yang tidak wajib belajar. Tentu pernyataan ini menimbulkan pro dan kontra karena seolah-olah kan jadi perguruan tinggi itu bukan hal yang sesuatu yang penting yang harus dicapai oleh masyarakat Indonesia, anak muda Indonesia. Merespon hal ini, Presiden terpilih di 2024 Prabowo Subianto menjelaskan bahwa uang pendidikan tuh harusnya seminim mungkin, serendah mungkin, dan bahkan kalau bisa gratis, tentu dengan ada perhitungan di belakangnya. Nah, di beberapa hari yang lalu Kementerian Keuangan yaitu Ibu Sri Mulyani menjelaskan Indonesia bisa membuat pendidikan sampai perguruan tinggi itu gratis seperti negara-negara Nordik, yaitu Denmark, Finland, Islandia dan lain-lain, bisa gratis. Cuman pajak akan naik menjadi 70%. Oh, tentu pajak sekarang aja yang jumlahnya 5% itu banyak dikeluhkan masyarakat. Apalagi 70%, misalnya dapat gaji 10 juta. Yang bisa diterima kita bersih adalah 3 juta. Itu makanya menurut Kementerian Keuangan, pendidikan gratis itu adalah sesuatu hal yang mustahil. Dan Kementerian Keuangan juga membeberkan bahwa di negara yang pajaknya rendah juga akan menyebabkan segala sesuatu bisa menjadi lebih mahal. Seperti ya contohnya pendidikan. Contohnya biaya pendidikan negara tertinggi adalah di Amerika Serikat, lalu Uni Emirat dan Inggris. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang pajak, mari kita bahas yang paling sederhana. Apa itu pajak? Dilansir dari Cambridge Dictionary, pajak adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada pemerintah berdasarkan pendapatan atau harga barang dan jasa yang kita beli. Lalu, apakah pajak itu mempengaruhi pendapatan negara? Nah, dilansir dari Kementerian Keuangan, pendapatan Indonesia sendiri pada tahun 2023 sebesar 2.463 triliun yang terdiri dari berbagai sumber. Yang pertama ada pajak sebesar 2.021 triliun atau 82%. Lalu pendapatan negara bukan pajak sebesar 441 triliun atau 17,99%. Dan hibah sebesar 0,4 triliun atau 0,01%. Nah, 82% itu adalah angka yang sangat besar. Jadi ya, pemasukan negara kita itu paling besar dari pajak. Nah, kan menjadi pertanyaan, dengan masyarakat membayar pajak, lalu apa sih timbal baliknya ke masyarakat? Apa sih pengeluaran negara setiap tahunnya? Kan selama ini kan masyarakat kayak merasa kayaknya pemerintah kurang gitu tentang pelayanan masyarakat. Nah, anggaran belanja negara per 2023 meliputi
30% pelayanan umum, 11% pelindungan sosial, lalu ada 10% pendidikan, 6% pertahanan, dan 28% ekonomi, dan lain-lainnya yang di bawah 5%. Nah, apa sih pelayanan umum? Pelayanan umum yang memakan sepertiga anggaran tahunan kita. Pelayanan umum itu bisa digambarkan apa ya? Gaji dan tunjangan ASN. Jadi pelayanan umum itu adalah biaya untuk ASN dalam melayani negara. ASN itu kayak PNS, terus ada anggota dewan, pejabat-pejabat pemerintahan lainnya, itu ASN semua. ASN. Nah, kenapa sih anggaran itu presentasinya cukup besar ya buat kalau dibandingkan dengan negara-negara lain? Contohnya negara dengan pajak tertinggi di dunia, yaitu Finlandia, yang pajaknya sampai 60%. Di Finlandia sendiri, anggaran belanja mereka untuk urusan aparatur sipil negara mereka hanya 0,4% total anggaran. Lalu di contoh lain di Amerika Serikat, angka pajak pendapatannya 8,1% rata. Itu anggaran paling banyak pengeluarannya adalah untuk jaminan sosial. Sedangkan untuk anggota parlemen, anggota dewan, dan pejabat publik itu tidak pernah lebih dari 20%. Hanya di Indonesia kayaknya ya, belanja negara tuh besar untuk ASN. Ya wajar sih, karena kan ya kenapa bisa besar? Ya kita bisa lihat aja kan, seperti sudah banyak kasus kan, sudah banyak kejadian seperti apa, anak pejabat pajak Rafael Alun Mario Dandi, dia aja punya Rubicon. Pejabat pemerintahan ASN loh, dia punya Rubicon yang harganya 4M. Bapaknya udah kena kasus sih. Dan baru-baru ini juga apa, Syahrul Yassin Limpo, dia memakai anggaran Kementerian Pertanian untuk keperluan pribadi dan keluarganya, seperti belanja bulanan, belanja anak cucu, sampai umroh, lalu hingga ada isu menyewa biduan dengan anggaran negara. Nah, SYL ini ngambil uang kementerian buat menuhin kehidupan dia. Kayak buat bayar tagihan, cicilan mobil, skincare anak, emas hadiah kondangan, umroh, sampai buat bayar biduan. Seru banget kan? Uang pajak kita digunakan buat hal-hal bermanfaat. Tapi ya makanya nggak salah sih, banyak sekali orang di Indonesia yang mengejar ingin menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Karena ya itu, ASN tuh hidupnya udah terjamin. Ada tunjangan kita, tunjangan dapat tempat tinggal, tunjangan dapat kendaraan, tunjangan bahkan setelah pensiun ada tunjangannya sendiri. Itu yang membuat pengeluaran negara kita tuh membengkak. Kalau pemerintah tidak membayar penghasilan tinggi kepada pegawai pemerintah, bagaimana dia bisa dapatkan pegawai yang baik? Pasti semua akan ke swasta. Tetapi punya pegawai yang dibayar tinggi pun, kalau tidak transparan, maka ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Malahan lebih korup. Maksudnya 30% tuh cukup besar loh. Maksudnya bisa dialihkan ke lainnya seperti pendidikan mungkin. Ya menurut saya harusnya bisa dikurangin anggaran untuk ASN. Kan Jokowi juga pernah bilang beberapa waktu yang lalu, misalnya anggaran melihat gizi anak, misalnya anggarannya 10M, perjalanan bisnisnya 8 miliar, 2 miliar untuk risetnya, baru buat itunya hanya beberapa ratus juta. Nah, bahkan ya yang ngatur anggaran ini bukan presiden tapi anggota dewan ya. Sekali lagi maksudnya, ayolah, masa nggak masyarakat kerja keras,
digaji, terus gaji itu belum dipotong untuk pajak. Kita beli sesuatu ke mall kena pajak. Lewat jalan kena pajak. Isi bahan bakar kena pajak. Gaji belum dinikmatin kena pajak. Kita, ini bayangin ini, semua dipajakin. Bangun rumah kena pajak. Perbaikan rumah kena pajak. Semua dipajakin kita. Tapi timbal balik kita apa? Kalau ingin negara kita maju, masyarakat sekarang tuh trust issue dengan pemerintah. Belum lagi kayak banyak kasus polisi disuap dan lain-lain, banyak korupsi sekarang timbul satu persatu muncul, betapa bobroknya negeri ini. Memang kesadaran pajak itu adalah hal yang penting ya. Ya ini balik lagi ke mindset anti korupsi. Kita kalau berpikiran ngapain bayar pajak, nanti juga duitnya dipakai buat foya-foya anak pejabat. Ngapain bayar pajak, ntar yang enak juga buat sewa biduan. Ngapain bayar pajak, nanti uangnya dikorupsi sana sini. Sebetulnya terjadi, kalau buat saya pribadi, saya pengen tidak bayar pajak sama sekali untuk PBB rumah. Nah kenapa? Pajak itu dari kolonial Belanda. Kalau kita mau majakin orang, bukan pajak kita dong, pajak orang asing harusnya. Bayangin masa orang udah beli rumah kena bayar pajak, balik nama kena pajak, udah tinggal masih kena pajak, padahal udah pensiun. Kalau mindsetnya kita gitu, ya susah ya. Saya yakin semua orang di Indonesia pasti pernah korupsi, mulai dari hal kecil kayak misalnya ngumpetin kembalian, ataupun misalnya nerobos lampu merah. Pasti semua orang pernah melakukan korupsi kecil, dan sebagian besar menjadikan korupsi itu kebiasaan. Cuman ya balik lagi, itu semua nggak akan berhenti kalau nggak ada yang mulai. Kita nggak bisa nunggu orang lain untuk memulai sesuatu, untuk melakukan perubahan. Perubahan nggak akan terjadi kalau semua orang saling menunggu. Jadi yakinlah bahwa pajak kita yang kita bayarkan selama ini digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat seperti infrastruktur. Meskipun ya emang ada aib ini nih, aib banyak yang baru bermunculan ini, tapi kita harus lihat yang positifnya juga, seperti infrastruktur, terus bantuan-bantuan kemanusiaan yang kerap terjadi di daerah-daerah bencana. Kita harus lihat dari sisi-sisi yang bisa dikatakan positif. Untuk itu ya, walaupun kita mungkin akan merasa terzolimin karena kita udah capek-capek kerja, bayar pajak, pejabat hanya foya-foya, anak pejabat foya-foya sana sini. Ini adem hati saya. Berarti kita capek-capek kerja, bayar pajak, digunain buat hal-hal kayak gini. Seneng, happy, rasa. Tapi ya nggak akan, ini semua pasti ya nggak akan selesai. Cuman ya berbuat baiklah yang kita mampu aja. Karena kita nggak bisa mengendalikan orang lain. Ya kita harapin aja semoga pejabat-pejabat, apalagi kan sekarang banyak anak muda yang masuk ke dunia politik, semoga saja mereka bisa menghentikan tradisi pejabat-pejabat lama yang mainin uang, anggaran negara, dan fokus untuk benar-benar mengabdi untuk rakyat ini, untuk bangsa ini. Jadi penting kesadaran pajak ya walaupun kita mungkin ada merasa kecewa atau apa, tapi ya jalanin aja, karena sesuatu kebaikan atau keburukan yang kita lakukan pasti nanti akan ada bayarannya. Entah kapan itu tidak ada yang tahu. Jadi bagi penulis sih, walaupun pasti banyak masyarakat kecewa dengan para ASN, aparatur sipil negara, terutama mereka kan yang memakan anggaran paling besar, dan kita sebagai masyarakat yang bayar pajak adalah sumber utama pendapatan negara.
Ya tapi ya itulah kewajiban kita untuk membayar pajak. Jadi ya berbuat baiklah, nanti pasti ada balasannya. Entah itu tidak ada yang tahu, tapi saya yakin pasti nanti ada balasannya. Jadi tetaplah membayar pajak, tetaplah menjadi masyarakat yang baik. Jangan terlalu memikirkan tentang keburukan-keburukan dari para pejabat. Lihatlah pejabat-pejabat mungkin yang baik, mungkin mereka hanya menjadi oknum atau menjadi minoritas, tapi percayalah, jika semua orang berpikiran positif, pasti itu akan berubah. Ketika akarnya positif, yang atas nanti akan berubah menjadi positif. Sekian penjelasan dari artikel ilmiah tentang kesadaran pajak yang telah saya buat. Artikelnya ada di deskripsi video jika ingin melihat. Jika ada kekurangan atau salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar. Dislike aja kalau nggak suka. Kita kembali di video selanjutnya. Bye.